Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam PA online kita. Hari ini kita akan berbicara dengan badai corona. Terkait dengan badai corona, bagaimana sikap kita di tengah badai ini? Mari, sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk PA, untuk merenungkan firman, agar di tengah-tengah badai corona ini kami tetap beriman, dan berkatilah kami di dalam PA ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita diambil dari Yohanes 6 ayat pertama sampai yang ke-21, terkait dengan cerita 5.000 orang yang kelaparan dan juga badai air di Danau Tiberias. Tema kita adalah beriman di tengah badai. Saudara, yang namanya badai corona semakin menggila. Banyak orang yang sakit, rumah sakit penuh, pemerintah melakukan PPKM, melakukan jogo tonggo, bahkan di beberapa pemakaman sudah penuh. Dan tentu ini memprihatinkan, sekaligus menakutkan. Tetapi di tengah badai yang demikian, kita harus tetap beriman. Di dalam bacaan kita, para murid menganggap bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih tinggi dari kuasa Tuhan. Lihat, ketika para murid menghadapi orang-orang yang kelaparan, ada 5.000 orang, dan Yesus meminta agar mereka memberi makan. Apa yang terjadi? Murid tidak mau. Filipus malah menggunakan nalar mereka, seakan-akan mereka tidak mampu. Bagaimana mungkin Tuhan kita bisa memberi mereka makan, padahal harga roti sekian. Bukan hanya Filipus, Andreas, ketika melihat ada seorang anak memberikan persembahan 5 roti jelai dan 2 ikan yang diasinkan, Andreas mengatakan, gak mungkin Tuhan,
Ini kan roti sedikit, ini kan ikan yang kecil. Mana mungkin kita bisa memberi mereka makan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah badai kelaparan, yang paling penting adalah hati yang terbuka untuk saling memberi. Hati yang keluar dari egoisme, hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Jadilah sebuah mukjizat. Mukjizat tidak harus spektakuler, tetapi kesediaan hati terbuka untuk berbagi, kesediaan untuk saling memperhatikan, kesediaan untuk melakukan yang bisa ia lakukan, kesediaan untuk merasakan senasib, sepenanggungan, saling mengasihi. Itulah mukjizat. Apakah itu mudah? Ternyata tidak. Ketika para murid menghadapi badai yang kedua, air, padahal mereka baru saja menikmati kuasa Tuhan lewat 5 roti dan 2 ikan, dan sekarang mereka menghadapi badai di air. Padahal murid-murid Yesus kebanyakan mereka adalah perenang ulung, mereka adalah nelayan yang terbiasa dengan ikan, terbiasa dengan air, terbiasa dengan badai, terbiasa dengan danau, dan padahal Yesus ada di situ. Para murid tetap tidak percaya. Saudara, di tengah-tengah badai corona, di tengah-tengah persoalan kita saat ini, Tuhan mengingatkan yang pertama, persaudaraan, saling memberi, saling memperhatikan. Pemerintah kita melakukan jogo tonggo, yang intinya kita harus saling berbagi. Gereja kita memberikan sumbangan sembako, kita saling berbagi. Bukan hanya barang, berbagi doa, berbagi perhatian, dan juga berbagi yang lain. Yang kedua, kita diingatkan, di tengah badai corona, di tengah persoalan kita yang saat ini kita hadapi sudah lebih dari 1,5 tahun, kita harus tetap beriman. Tuhan bisa menggunakan apapun dan siapapun agar kita menang dari masalah yang kita hadapi. Mari kita masuk ke dalam ruang diskusi. Saya tunggu.